Akrab dengan kemiskinan sejak kecil, makan nasi berlauk garam adalah hal yang biasa, bahkan sering dapat makanan dari tetangga. Memiliki satu setel seragam yang setiap hari dicuci oleh ibunya dan dikeringkan di dekat lampu. Sepatu bekas yang dibelinya di tukang loak menjadi salah satu barang mewah saat ia bersekolah. Siapa sangka guru besar bidang ilmu manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini pernah tidak naik kelas sewaktu SD. Mata pelajaran yang membuatnya tak naik kelas ternyata adalah bahasa Indonesia. Mengaku gemar mendaki gunung, beberapa kali Reynald naik gunung seorang diri, seperti ke Gunung Gede, Puncak, dan lain-lain. Ia pun sering naik mobil pikap terbuka hingga menumpang tenda orang. Gajah adalah hewan kesukaan Reynald. Alasannya karena gajah adalah hewan yang cerdas dan punya empati. Penyuka duren, ikan salmon, dan kerapu ini ternyata juga merupakan fans berat Ajax Amsterdam. Jadi orang tuh nggak bisa biasanya matematika, kok bahasa Indonesia sih Prof? Saya berpikirnya memang agak lain ya. Memang agak lain dan saya nggak tahu kenapa saya diciptakan seperti itu. Berpikirnya. Terus saya masih ingat ya, suatu ketika itu ada pelajaran lawan kata. Masih ingat kan lawan kata ya? Itu pertanyaannya simpel saja. Apa lawan katanya cinta? Saya tulis belum cinta. Bener sih. Sekarang setelah dewasa saya berani berdebat, itu benar. Bener kalau dipikir, belum atau tidak. Kalau Ya. yang optimis belum, kalau Belum. yang pesimis tidak cinta. Tapi guru saya ingin menulis saya benci di situ. Dan saya nggak sampai hati menulis kata benci di situ. Ada lagi ya, apa lawannya kenyang? Saya tulis belum kenyang. Karena saya kalau datang ke rumah orang ditawarin makan, sudah kenyang belum? Belum. Mungkin karena susah dulu Karena makannya hidup ya. susah, Ya. sekali makan dengan garam. Ya. Prof. Reynald, saya juga tahu ada cerita Anda punya kenangan khusus terhadap uang Rp10.000. Hah. Nana mengingatkan lagi nih. Ya. Rp10.000, tim riset Mata Najwa. Di tahun 80-an ya? 80-an, ya. Sebelum cerita, ada nggak kita uang 10.000 buat Prof. Reynald? Ada ya? Di belakangku. Nah ini dia. Kita sudah, ini uang 10.000 tahun 80-an. Kita cari Prof. Betul-betul pantang menyerah dapat. Dan saya ingin Prof. Reynald menceritakan apa makna uang 10.000 bagi Anda di tahun 80-an itu. Wah ini sangat menyedihkan sebetulnya. Tapi malam ini kita jangan terlalu sedih lah ya. Udah lewat ya. Udah lewat. Nggak apa-apa, sedih-sedih dulu biar ratingku tinggi. Oh iya. Kan kalau drama-drama ini jangan merusak skenario. Sedih-sedih dulu, ntar terakhir baru ini. Gimana Prof? Jadi pada waktu itu biaya pendaftaran untuk masuk ke, kalau sekarang UMPTN barangkali ya. Itu dan STAN itu waktunya kurang lebih berbarengan. Dan bayarnya uang beli formulir Rp10.000. Dan saya pada saat itu orang tua hanya punya uang Rp10.000. Jadi saya datang ke Salemba UI itu mau numpang bis juga malu kan, biasanya kan gayanya gaya militer kan. Kalau militer kan suka naik dulu nggak bayar tuh ya. Nah saya nggak berani seperti itu karena tampangnya nggak cukup sebenarnya untuk pura-pura untuk jadi preman nggak cukup. Jadi akhirnya saya jalan kaki dan saya daftar dan terus kemudian setelah daftar di UI saya waktu itu masih ada lagi uang Rp10.000 lagi. Kemudian saya mau daftar di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Karena waktu itu memang yang cocok di situ. Walaupun SMA saya IPA, tapi saya tidak daftar yang IPA, saya hanya mengambil yang IPS. Barangkali karena waktu itu saya sadar betul ini uangnya nggak ada ya. Dan saya mau jadi apa pada saat itu. Karena dulu PTS belum banyak yang bagus. Ya. Jadi saya daftar, terus kemudian dengan uang Rp10.000 itu saya pergi ke STAN. Dan setelah saya ambil formulirnya itu gratis, tetapi nanti kalau kita serahkan, kita bayar Rp10.000 tuh. Mungkin Anda yang lulus STAN tahu persis saat itu. Tetapi setelah saya pikir-pikir lagi, rasanya saya akan mengalami kesulitan dan gak cukup nih uang ini. Setelah itu saya masih harus mengeluarkan uang buat yang lain. Jadi saya tidak mendaftar lagi ke STAN, tapi kemudian formulirnya tidak saya serahkan, saya hanya mengambil di UI. Dan akhirnya kemudian, alhamdulillah, puji Tuhan, akhirnya kemudian saya bisa masuk ke UI. Tapi Dan saya kira itu menjadi sangat berisiko. profesor sampai di UI sekarang. Sampai di UI. Karena uang Rp10.000. Mas Ganjar.
Saya kepengen duit ya. Aku nggak berani ngasih pejabat negara gratifikasi. Nggak usah Mbak. Nggak, kita nggak usah dikasih. Ini aja kita gandakan, kita bagi. Gimana? Bagi sana. Itu buat mahasiswa itu kan, kita Gitu ya? gandakan dari sini, ya Pak Kang Emil. Kita bagi semua. Mau pasti dia. Oh, kita ngumpulin yang unik-unik dari Mas Ganjar, kita lihat yang berikut ini. Ganjar Pranowo. Sejak SD memang sudah punya jiwa kepemimpinan, ia selalu terpilih menjadi ketua kelas. Ketika ikut ayahnya pindah tugas ke Kutoarjo, Jawa Tengah, Ganjar yang masih SMP pernah berjualan bensin di pinggir jalan. Hobi mendengarkan musik rock seperti Dream Theater, Metallica, dan Led Zeppelin. Ganjar menghabiskan waktu 8 tahun untuk lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tak heran ia dijuluki sebagai mahasiswa abadi. Ganjar juga aktif berorganisasi, salah satunya di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI. Saat kuliah gemar ikut berdemonstrasi. Bagi Ganjar, demo adalah hal yang menggembirakan. Demo hal yang menggembirakan Ganjar Pranowo. Tapi sekarang beda, sekarang gubernur di demo pasti nggak menggembirakan kan? Asik aja. Alah. Enggak Mbak, gini, bayangan saya itu yang demo saya itu saya bayangkan itu saya zaman dulu. Oh. Iya, Jadi memahami. memahami. Mas Ganjar, Ya. yang dua pernah sekolah di luar negeri, saya tahu Anda sebetulnya ada kesempatan itu tapi tidak mau. Nggak Atau nyam- memang nggak ada kesempatan? Enggak nyampe, ini orang pinter-pinter. Walah. Saya sekolah aja di Fakultas Hukum 8 tahun. Itu karena kebanyakan demo. Ntar, aku mau nanya yang dari UGM mana? Boleh angkat tangan nggak? Wah, dubesnya UGM, Oke. ini memang mafia UGM. Nggak, jangan gitu dong. Ini anak buah saya. Oh iya, Deng Kagama, Iya. ketua alumni UGM. Kenapa saya kepilih ketua alumni Kagama? Karena memang saya yang paling berpengalaman menjadi mahasiswa. Yang paling lama jadi mahasiswa. Serius. Karena bahkan masih dalam kandungan pun teman-teman, Ganjar Pranowo itu sudah jatuh bangun. Ya, kayak Bahkan dangdut dalam ya. kandungan. Kayak Iya kan dangdut. Mas? Ada cerita, saya pernah baca cerita. Ketika dalam kandungan, Mas Ganjar yang ceritain deh, aku nggak tega. Yang naik beca itu loh Mas. Iya, waktu saya masih dalam kandungan itu karena bapak saya polisi rendahan, miskin, tempatnya jauh. Jadi kalau mau periksa dari kampung di Tawangmangu sana turun ke kabupaten di Karanganyar naik bus. Dari naik bus masih naik becak, ya kan. Becaknya disodok mobil, jatuh. Jadi ketakutan ibu saya almarhumah itu masih selamat nggak ya anak ini gitu. Terus ke dokter, terus kemudian periksa cek selamat gitu. Itu cerita. Dan lahirlah Ganjar Pranowo. Lahir. Pada saat lahir, Ya iya kalau nggak lahir ya nggak di sini. ya. Maksudku itu menambah efek dramatis tapi kok nggak Iya, nyampe ya. enggak, lahir keren. Saya agak lupa rambut saya hitam atau putih ya saat itu ya. Tapi waktu lahir saya dikasih nama Ganjar Sungkowo. Artinya? Bela Sungkawa, Oh, Sungkowo. Sedih Mbak. ada perempuan istimewa Ganjar Pranowo. Kita mau lihat sedikit foto-fotonya yang berikut ini. Ketika kuliah pun bersimpuh di kaki ibu, mohon supaya bisa kuliah. Iya, karena kami sudah diejek seluruh keluarga. Kalau Anda diejek tetangga ya. Diejek teman-teman saya, diejek keluarga bahwa kami Saya miskin diajak sekali. mantan mas, sering. Diejek mantan ya. Untung lo tidak dikawinin ya. Itu nggak mungkin kamu bisa kuliah. Apalagi kasih anak, biaya kuliah ke anak gitu. Maka saat itu ya keluarga darahnya mendidih begitu. Bagaimana rasanya, pokoknya cita-citanya, terus kamu gimana? Bu, saya boleh kuliah enggak? Iya, tapi di negeri ya, kalau enggak negeri enggak bisa. Kamu kuliah di mana? Saya pengen kuliah di UGM. Enggak pengen yang lain? Enggak.
Maka waktu itu kebetulan kakak saya itu dari 6 bersaudara, yang nomor 2 ini bisa kuliah di UGM juga terus. Tak kasih rumusnya. 1, pokoknya kamu nggak boleh lepas dari buku mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Dan kamu nggak boleh pegang buku pada saat hari Minggu. Ini rumusnya kakak saya nih, agar kamu bisa keterima di UGM. Oke. Apalagi rumusnya? Puasa Senin Kemis. Oke. Apalagi rumusnya? Sholat tahajud. Apalagi rumusnya? Kamu minta maaf sama ibu. Gitu. Dan akhirnya masuk UGM. Iya. Dan jadi gubernur. Iya. Sekarang ketua Kagama. Iya. Kekuatan ibu. Warga Indonesia menjadi lebih asertif. Maksudnya lebih berani mengekspresikan pendapat mereka. Dipersembahkan